Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita selalu bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kultivasi dan pertumbuhan mikroorganisme. Kultivasi mikroorganisme itu sama juga dengan pemeliharaan mikroorganisme. Kalau kita berbicara bagaimana kita memelihara dan mengembangbiakkan mikroorganisme, banyak hal yang akan kita bahas, mulai dari nutrisi, media pertumbuhan, kemudian teknik isolasi, dan bagaimana preservasi. Apa itu nutrisi? Saya yakin kita semua pasti ingat dan selalu mendengar kata-kata nutrisi. Nutrisi adalah zat yang digunakan dalam biosintesis dan pelepasan energi, dan oleh karena itu diperlukan untuk pertumbuhan. Yang kita bahas di sini adalah untuk mikroorganisme. Kalau dianalisis komposisi sel bakteri, itu 95% berat kering terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan zat besi. Unsur-unsur ini atau elemen-elemen utama ini itu bisa kita temukan pada beberapa makromolekul. Ini di sini kalian pasti ingat, coba di-refresh kembali kenangannya tentang apa saja unsur-unsur yang menyusun protein. Begitu juga dengan lipid, polisakarida, lipopolisakarida, DNA, dan RNA. Kebutuhannya akan nutrisi itu berbeda-beda antara satu unsur dengan unsur yang lain. Ada yang diperlukan dalam jumlah yang banyak, yang dikenal dengan makronutrisi, dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, yang kita kenal dengan mikronutrisi. Makronutrisi ini diperlukan dalam proses penyusunan makromolekul yang ada di dalam sel, sebagai bagian dari komponen makromolekul itu. Sedangkan mikronutrisi ini umumnya bersifat sebagai koenzim untuk mengaktifkan kinerja enzim. Jadi kalau misalnya mikronutrisinya kurang, otomatis proses metabolismenya juga, aktivitas enzim menjadi rendah. Ini adalah nutrisi mikroorganisme. Kita bisa lihat di sini elemen atau unsur-unsur yang diperlukan oleh mikroorganisme itu. Bagaimana dia tersedia di alam dan peranannya di dalam sistem biologi. Ini sudah cukup jelas sekali. Kalau karbon, hidrogen, oksigen itu pasti kita temui pada makromolekul yang ada di dalam sel, karena karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan senyawa lainnya itu tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Tapi nanti ada senyawa-senyawa lain saja yang beda. Kalau karbohidrat, dia hanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau protein,
ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan bahkan beberapa ada yang memiliki sulfur di dalam struktur makromolekulnya. Ini dia. Saya rasa sudah sangat jelas di sini keterangannya. Ini ketersediaannya di alam. Ini peranannya dalam sistem biologi. Ini juga masih dalam kelompok makronutrisi, ya, kalsium, magnesium, dan besi. Ya, ini dia sebagai peranannya. Kalau kalsium itu regulator proses seluler, dia mengontrol proses seluler. Jadi keberadaan kalsium ini mengontrol dalam proses seluler. Magnesium dia juga berperan sebagai koenzim bagi beberapa enzim. Kalau Fe membawa oksigen, sumber energi bagi beberapa bakteri. Sedangkan ini adalah mulai dari kuprum, mangan, kobal, zinc, molybdenum, nikel. Ini adalah sebagai mikronutrisi yang berperan sebagai koenzim. Selain keberadaan makronutrisi dan mikronutrisi, beberapa mikroorganisme juga memerlukan senyawa penting untuk pertumbuhannya, yang dikenal dengan faktor pertumbuhan. Bentuknya bisa dari asam amino, asam pentaaminobenzoat, niacin, purin dan pirimidin, piridoksin, dan riboflavin. Sebetulnya masih banyak lagi faktor-faktor pertumbuhan lain. Biasanya faktor-faktor pertumbuhan ini berperan sebagai komponen protein, ada yang sebagai prekursor, ada yang berperan asam nukleat, dan senyawa-senyawa lain. Kalau kita lihat pengelompokan mikroorganisme berdasarkan cara memperoleh energi dan karbonnya, ini istilah-istilah ini merupakan istilah yang tidak asing lagi. Sudah kita kalau berdasarkan sumber karbonnya, itu ada organisme autotrof. Autotrof ini dia suka atau dia menggunakan karbonnya dari karbon anorganik. Ini adalah dari golongan bakteri fotosintetik dan alga, bakteri pengoksidasi belerang, pengoksidasi besi, pengoksidasi hidrogen, dan bakteri nitrifikasi. Sedangkan yang memerlukan karbon organik sebagai sumber karbonnya itu dikenal dengan organisme heterotrof. Kalau dulu kita mengenal ada yang bisa membuat makanan sendiri, ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian kalau dilihat dari sumber energi, mikroorganisme ini ada yang sumber energinya dari cahaya, dengan organisme fototrof, dan juga ada juga yang oksidasi senyawa kimia, itu dengan kemotrof. Kemudian dari sumber elektronnya itu juga berbeda. Kalau golongan bakteri fotosintetik, alga, dan bakteri pengoksidasi tadi, itu sumber elektronnya berdasar dari molekul anorganik. Sedangkan organotrof pada umumnya itu cenderungannya adalah molekul organik. Kita lihat bagaimana cara sel mikroorganisme memperoleh nutrisi. Kalau cara sel memperoleh nutrisi kan hal yang sama. Ada yang difusi, ada yang transport aktif. Kalau konsentrasi senyawa
terlarutnya lebih tinggi, dia tidak tahu gradien konsentrasi, dia masuk melalui proses difusi. Tapi kalau melawan gradien konsentrasi, misalnya di luar sel itu konsentrasinya lebih tinggi, lebih rendah, sedangkan di dalam sel lebih tinggi, itu dia akan masuk melalui transport aktif. Difusi ini dia tidak memerlukan energi untuk proses perpindahan zatnya, sedangkan transport aktif dia memerlukan energi. Ya. Terjadi fosforilasi di situ, sehingga ATP akan berubah menjadi ADP. Kemudian proses yang lain yang ditemukan pada sel bakteri adalah translokasi. Sebetulnya translokasi ini adalah proses perpindahan zat melalui transport aktif. Biasanya kalau kita lihat perpindahan zat yang melalui translokasi ini, contohnya besi. Jadi ferrik atau Fe3+ itu nanti akan berikatan dengan hidrosamat. Hidrosamat inilah yang membawanya berikatan, akan membentuk kompleks ferrik hidrosamat. Nah, ketika melewati membran sel, dinding sel dan membran sel, terjadi proses reduksi, sehingga hidrosamat dan ferrik hidrosamat terpecah menjadi hidrosamat dan ferros. Jadi terjadi perubahan struktur dari Fe3+ menjadi Fe2+. Muatannya kan sudah berbeda. Selanjutnya, dalam proses kultivasi kita pasti membutuhkan media kultur. Karena kalau tidak punya media kultur, kita tidak akan bisa mempelajari mikroorganisme. Kita sangat berterima kasih sekali kepada mikrobiologis yang sudah menemukan media kultur mikroorganisme, sehingga kita bisa mengisolasi mikroorganisme yang ada di bumi. Media itu adalah sediaan padat atau cair, bahkan ada yang semi padat yang digunakan untuk menumbuhkan, mengangkut, dan menyimpan mikroorganisme. Media yang kita gunakan itu harus mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk makronutrisi ataupun mikronutrisi itu harus ada di dalam media tersebut. Jadi kita harus tahu juga atau karbon organik, sehingga kita bisa menyusun media yang akan kita gunakan. Media kultur itu diklasifikasikan kepada beberapa parameter, dilihat bagaimana konstituen kimia, dari mana mereka dibuat, sifat fisik mereka, dan bagaimana fungsinya. Ini pengklasifikasiannya, ada asal, kimia, fisika, fungsi. Kalau asal itu alami atau buatan. Kalau alami itu banyak. Ya. Semua makhluk hidup yang ada ini merupakan media alami bagi pertumbuhan dari mikroorganisme. Bahkan keringat kita pun itu merupakan media alami bagi pertumbuhan mikroorganisme. Kalau buatan, ini contohnya itu dibuat, disusun komposisinya. Kemudian kalau kimia ada yang sintetik, ada yang kompleks. Ya. Kalau yang sintetik ini, komposisi senyawanya kita ketahui secara pasti. Beratnya juga kita ketahui secara pasti. Nanti akan kita lihat. Kalau yang kompleks, tahu kandungan secara pasti di dalam suatu senyawa tersebut, di dalam media tersebut. Contohnya kaldu tryptic soy, kaldu nutrisi. Ini kandungannya di situ kan ada tripton, ada
soy pepton, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari pengelompokan berdasarkan fisikanya, itu sudah pasti ada padat, semi padat, dan cair. Padat ini pasti menggunakan agar, atau kalau zaman dulu orang menggunakan gelatin, ya. Kalau semi padat dia menggunakan agar setengah komposisinya, sehingga dia antara padat dan cair. Kalau cair ini tidak menggunakan agar sama sekali. Kalau dari fungsinya ini tergantung terhadap mengisolasi dia secara keseluruhan atau tidak. Kalau secara keseluruhan, gunakan medium umum. Medium umum yang sering digunakan ada kaldu septic source dan kaldu nutrisi. Atau kita mau selektif. Ya, selektif ini ada medium untuk E. coli. Jadi ya pakai saja medium E. coli, hanya E. coli saja yang tumbuh. Kalau McConkey ini kita negatif. Kemudian diferensial. Untuk diferensial ini tertentu atau tidak. Eosin methylene blue agar. Itu untuk melihat mana yang bakteri E. coli fekal, mana yang non fekal. Mana yang tidak. Atau ada juga medium yang diperkaya. Contohnya ini agar darah. Ini bakteri yang tidak bisa tumbuh di media umum, sehingga perlu diperkaya agar bakteri. Nah, ini adalah contoh media pertumbuhan. Kalau yang di sini adalah media sintetik, ini kan sudah jelas ini ya, senyawa-senyawa yang digunakan, bahan yang digunakan, kemudian beratnya itu sudah pasti. Kalau yang di sini, ini bahannya seperti ini. Ya. Kalau yang jelas itu hanya NaCl di sini. Kalau yang lain laktosa. Kalau yang ini kan komposisinya beragam di dalam pankreatik. Gelatin ini banyak komposisi yang ada di situ. Ada sumber karbon, ada sumber nitrogen, ada sumber ada sumber karbohidrat, protein, dan lipid. Juga dengan ini. Yang komposisinya yang tidak kompleks hanya glukosa, sodium klorid, di potasium fosfat. Kalau yang ini kompleks, kripton, pepton. Ini kalau kita lihat bakteri, kalau kita tumbuhkan dalam cawan Petri, ya kan seperti ini dia. Nah, ini adalah fungi. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan juga bahan yang digunakan dalam medium kompleks untuk pertumbuhan bakteri. Ya, ekstrak daging itu banyak nilai nutrisi yang ada di situ. Makanya dia disebut medium kompleks. Sintetik dia jelas. Karbohidrat dalam bentuk apa? Glukosa, berarti glukosa yang laktosa yang dipakai, dan seterusnya. Kalau di sini dalam satu bahan mengandung berbagai macam nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh bakteri. Itu makanya disebut dengan medium kompleks. Dalam kultivasi, hal yang perlu diperhatikan yang lain adalah teknik aseptik atau teknik bebas hama. Untuk mengapa ini perlu diperhatikan? Karena ini sangat penting sekali untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Semua peralatan dan bahan yang kita gunakan itu harus steril. Nanti setelah sterilisasi akan di dalam bahasan terkait pengendalian pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kalau kita melakukan teknik aseptik dalam proses kultivasi itu memang kita harus cekatan sekali.
bagaimana cara kita memanaskan, membuka, dan menutup itu hanya dalam waktu yang singkat. Dan semuanya bekerja di dekat api yang menyala. Ini adalah contoh gambarnya di sini, bisa kita lihat. Nah, ini jarum OC lagi dipijarkan untuk membunuh mikroorganisme yang ada di jarum tersebut. Setelah itu, ya, dibuka tabung reaksinya yang ada kultur mikroorganismenya di sini. Ini sebetulnya dekat api. Setelah itu dibakar ujungnya. Tujuannya supaya kontaminannya mati, karena pembakaran itu adalah salah satu bentuk proses sterilisasi yang umum dilakukan. Setelah itu diambil mikroorganismenya, dibakar kembali, tutup. Setelah ditutup, dibakar, ditutup. Setelah tutup baru dipindahkan ke dalam tempat yang lain, bisa di dalam cawan Petri atau di dalam tabung reaksi. Itu semua proses dekat api. Ya. Kalau tidak hati-hati bisa terbakar dan melepuh. Jadi memang di dalam mikrobiologi ini harus kebal-kebal sedikit. Kemudian kita lihat bagaimana cara kita membuat kultur murni dari mikroorganisme. Karena kalau kita ambil langsung di alam, mikroorganisme itu dia tidak terpisah. Dia tersedia dalam bentuk kultur campuran atau populasi campuran yang kompleks dengan banyak spesies. Kalau dia di dalam kultur campuran itu akan sulit kita untuk mempelajarinya, sehingga para ahli melakukan pemurnian supaya didapatkan kultur tunggal. Kemudian baru dikarakterisasi individunya. Bagaimana aktivitas biokimianya. Kemudian ada tidak kemanfaatannya dalam kehidupan ya. Kalau kita di dalam bidang pertanian kecenderungannya sering memanfaatkan organisme yang ada. Bisa pakai antitonis itu melalui proses karakterisasi. Kita sangat berterima kasih sekali kepada ahli bakteriologi Jerman, Robert Koch, karena dialah yang menemukan bagaimana cara memurnikan mikroorganisme ini. Dan dia juga yang pertama kali menumbuhkan mikroorganisme yang ada, tetapi pada saat itu dia menggunakan gelatin ya. Sudah kita bahas pada topik sejarah perkembangan mikrobiologi sebelumnya. Untuk mendapatkan kultur murni mikroorganisme, beberapa teknik isolasi yang bisa kita gunakan antara lain adalah teknik sebar, tuang, atau gores. Sebar ini dalam bahasa Inggrisnya split plate teknik. Nah, kalau tuang pour plate teknik, kalau gores straight plate teknik. Ini adalah metode dalam menggunakan metode sebar. Ya, teknik sebar. Ya, kita mau isolasi menggunakan teknik sebar. Teknik sebar ini agak berbeda dengan teknik tuang. Kalau teknik sebar ini media agarnya sudah kita letakkan dulu di dalam cawan Petri. Setelah dia padat, baru kita teteskan sumber isolat yang akan kita gunakan. Dalam teknik sebar, volume yang digunakan itu sangat sedikit sekali, hanya 0,1 ml untuk proses ini. Ini kemudian batang pengaduk yang sudah kita rendam di dalam alkohol, kemudian kita bakar di atas lampu bunsen. Setelah itu nanti setelah dia dingin baru kita ratakan sekeliling cawan Petri yang sudah berisi sumber isolat, dan hasilnya akan kita nampak seperti itu. Jadi terdapat isolat-isolat bakteri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Contohnya ini, ini juga masih masih tercampur, perlu dimurnikan lagi.
Ini sudah terpisah. Kemudian bisa juga dengan menggunakan pour plate teknik atau cawan tuang. Pada media cawan tuang ini dilakukan beberapa seri pengenceran. Kadang ada yang melakukan penanaman itu dari 3 pengenceran terakhir, ada yang 1, bahkan ada yang semuanya ditanam. Kalau dalam penelitian itu perlu. Kenapa? Karena kalau tidak, takutnya nanti ketika kita sudah mengencerkan sampai pengenceran terakhir rupanya dia tidak tumbuh. Dia jumlahnya sangat sedikit sekali sehingga dia tumbuhnya ada pengenceran awal. Ini dia akan tumbuh seperti ini. Kalau pada straight plate tadi itu kita hanya mendapatkan bakteri-bakteri dari aerob. Kalau yang pour plate kemungkinan kita juga bisa mendapatkan dari kelompok anaerob karena dia setelah kita tuangkan di dalam petri baru dituangkan akarnya pada suhu 5 sampai 60 Celcius. Nah itu jadi kemungkinan bakteri yang tumbuh di bawah permukaan akar. Kemudian metode atau teknik lain yang digunakan itu menggunakan strict plate teknik atau pores. Biasanya ini cawan petri ini sudah diisi dengan media, kemudian kita sudah menyiapkan sumber isolatnya, biasanya sudah dalam bentuk cairan, kemudian OC-nya kita dengan pemijaran, tetap semua proses dengan menggunakan teknik aseptik. Setelah itu kita ambil isolatnya, kemudian digores secara merata. Gores. Setelah itu dibakar lagi OC-nya. Setelah dibakar, ini digores lagi ke sini, gores. Kemudian dibakar lagi OC-nya, digores lagi. Sehingga nanti isolat yang betul-betul murni, ya, sudah terpisah antara satu yang lain. Terus kalau yang tidak murni bagaimana? Ya dimurnikan lagi. Kita ambil, murnikan sampai betul-betul mendapatkan kultur murni. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam pemurnian bakteri itu adalah bagaimana karakteristik makroskopis yang diperlihatkan oleh koloni pada media pertumbuhan yang kita gunakan. Untuk bakteri, itu yang perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana bentuk koloninya, kemudian bagaimana bentuk permukaannya, dan kemudian bagaimana bentuk tepinya. Ini yang digunakan. Isolat yang memiliki karakteristik makroskopis yang sama, itu kita anggap sebagai isolat yang sama. Tapi tetap nanti akan diberikan bakteri. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas materi berikutnya. Setelah kita dapatkan materi atau mikroorganisme, supaya kita tidak kehilangan mikroorganisme kita, karena biasanya mikroorganisme yang diisolasi ekonomis yang sangat penting, sangat membantu kita dalam mempelajari mikroorganisme. Kita tidak akan mungkin terus-menerus mengisolasi. Jadi caranya kita bisa memelihara dan menyimpannya jangka waktu tertentu. Biasanya yang digunakan dalam proses pemeliharaan mikroorganisme ini menyimpan dengan suhu dingin. Bisa dengan menggunakan lemari pendingin, itu jangka waktunya hanya beberapa bulan saja, suhu 4 derajat Celcius. Agak mau lebih lama lagi kadang ditambah dengan gliserol, dilapisi dia pada medium agar miring itu,
kemudian permukaannya dilapisi dengan gliserol supaya agarnya tidak cepat kering, tidak cepat habis. Kalau jangka panjang bisa dengan menggunakan deep freezing. Kita ekstrim, biasanya menggunakan nitrogen cair, suhunya sangat dingin sekali. Dia bisa bertahan bertahun-tahun. Atau dengan menggunakan freeze drying. Freeze drying ini menggunakan suhu dingin dan mengeringkan selnya itu dalam kondisi selnya dingin, selnya airnya jadi hilang. Tapi selnya tetap hidup, karena viabilitas selnya tetap dijaga. Dia bisa bertahan bertahun-tahun. Ini yang cenderung digunakan orang dalam proses pemeliharaan mikroorganisme. Selanjutnya kita bahas tentang pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan pada organisme uniseluler, contohnya bakteri, hamir ini algi atau yeast dalam bahasa Inggrisnya, dan protozoa. Ini dapat didefinisikan sebagai peningkatan konstituen seluler dan menyebabkan peningkatan populasi jumlah. Sama dengan multiseluler. Kalau multiseluler, tambahnya itu berkembang biak. Tapi kalau uniseluler, pertambahan populasi itu bentuk dari pertumbuhan dari sel mikroorganisme tersebut. Kalau kita lihat-lihat dan ingat-ingat kembali, mikroorganisme berkembang biak bisa secara aseksual ataupun melalui cara seksual, tidak kawin dan kawin. Jadi kalau yang secara aseksual dia pembelahan biner sederhana, mirip-mirip dengan mitosis, tapi sangat sederhana sekali. Jangan dibayangkan seperti mitosis ya, dari 1 langsung 2 dan waktunya sangat singkat sekali. Kemudian ada yang melalui pertunasan, jadi dia membentuk tunas, kemudian tunasnya lepas, membentuk organisme baru. Kemudian ada fragmentasi, selnya patah, bentuk organisme baru. Dan ada yang menggunakan spora. Ya, kalau kita jamur, ternyata bakteri pun ada spora ya, pada beberapa genus tertentu. Antara lain Bacillus dan Clostridium. Dan ada juga prosesnya secara seksual ini ya, gametangium dan konjugasi. Maka di bakteri pun ada proses melalui pilus jantan dan pilus betina. Ini kalian saya rasa sudah belajar di SMA tentang proses konjugasi dan gametangium. Ini adalah siklus sel prokariot ya, sangat sederhana seperti yang saya katakan tadi. Dia membelahnya secara biner sederhana. Ini sel induknya. Kemudian kromosomnya. Jadi kromosom pada bakteri itu sangat sederhana sekali. Jangan bayangkan seperti organisme eukariot yang punya kromosom bentuknya yang sangat kompleks. Hanya bentuknya sirkular. Terjadi replikasi. Kemudian setelah terjadi proses replikasi, kromosomnya akan berpindah ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian terbentuk sekat. Dinding selnya akan menyempit sehingga terbentuk organisme baru. Sekarang kita lihat apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme itu sudah pasti. Salah satu yang mempengaruhinya adalah suhu. Suhu ini berkaitan sekali dengan proses metabolisme. Semuanya saling berkaitan. Nah, kalau berdasarkan tipe suhunya, mikroorganisme ada yang
mikrofil, mesofil, termofil. Kalau dulu kita mengenal ya mikrofil ini suhunya tinggi, mesofil suhunya sedang, termofil suhunya hangat. Nah, itu kondisi. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang lain adalah keberadaan oksigen. Ada yang memerlukan oksigen, ada yang tidak memerlukan oksigen. Ada yang bisa hidup baik ada oksigen maupun ada oksigen. Ada yang punya butuh oksigen itu dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Jadi kalau yang butuh oksigen itu dikenal dengan organisme aerob, yang tidak memerlukan ya aerob. Kalau kita tidak ada oksigen mati, tapi kalau aerob ini ada oksigen dia malah mati. Berbahaya bagi dia. Sehingga kadang ini agak sangat sulit kita melakukan isolasi terhadap organisme yang betul-betul anaerob obligat. Anaerob fakultatif ini dia ACDC, bisa ada oksigen, bisa tanpa oksigen. Mikroaerofil dia butuh saja. Kemudian kondisi lain yang mempengaruhi adalah pH. pH, suhu ini kaitannya juga dengan reaksi enzimatis di dalam sel. Tipe bakterinya kalau dia yang suka asam, itu sudah tahu kalian belajar kimia, tahu itu dikenal dengan acidofil. Ada yang suka dengan kondisi netral, netrofil, dan ada yang suka kondisi basah yang kita kenal dengan alkalofil. Kemudian kebutuhan akan cahaya itu juga mempengaruhi. Kalau dia bakteri fotosintetik dia tentu perlu cahaya. Jadi kalau kalian mau mengisolasi cyanobacteria ataupun kelompok bakteri fotosintetik, itu harus diberi cahaya, kalau tidak dia tidak tumbuh. Kemudian keberadaan konsentrasi garam juga berpengaruh terhadap keberadaan mikroorganisme. Kondisi garam tinggi ada yang cenderungnya yang menyukai kadar garam tinggi, makanya makanan satu bentuk pengawetannya itu adalah dengan menggunakan garam dengan konsentrasi yang ini. Kalau mikroorganisme di dalam sebuah tabung reaksi, kita akan tahu dia termasuk golongan aerobkah, anaerob fakultatif, atau aerotoleran anaerob, atau anaerob obligat, atau mikroaerofil. Itu dilihat dari bagaimana pola pertumbuhannya di dalam media tersebut. Ini bisa terlihat di sini. Jadi kalau mudah-mudahan kita bisa melakukan praktikum, bisa kita coba lihat dia masuk bakteri kita itu ke yang aerob atau mikroaerob. Organisme uniseluler mengalami pembelahan biner yang menghasilkan dua sel anak yang identik membawa sel dalam pertumbuhan populasi ini biasanya kita pelajari dengan menganalisis kurva pertumbuhan dari kultur mikroorganisme. Pembuatan kurva pertumbuhan ini bisa dilakukan dengan jumlah sel atau biomasa. Ada juga yang mengukur kurva pertumbuhan aktivitas enzimatis. Ada juga yang mengukur kurva pertumbuhan melalui media pertumbuhan. Ada yang ini adalah beberapa fase pertumbuhan mikroorganisme. Kalau kita lihat, sudah membuktikan dari penelitian saya, sudah kita temukan ada fase log, stasioner, dan kematian. Tapi fase-fase ini itu hanya kita temukan jika kita melakukan fermentasi dengan menggunakan kultur curah.
Kalau kita menggunakan kultur sinambung, itu kita tidak akan temukan keempat fase ini. Kita hanya menemukan fase lag, kemudian eksponensial terus menerus, karena kondisi medianya dibuat supaya sel-selnya tetap melakukan pertumbuhan secara eksponensial. Biasanya kultur sinambung ini digunakan untuk menghasilkan metabolit primer, karena pada saat eksponensial metabolit primer itu banyak dihasilkan. Tapi kalau kultur curah itu cenderungnya kadang hanya untuk menghasilkan metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu dihasilkan pada saat fase stasioner. Sekarang kita lihat apa itu fase lag. Fase lag dikenal juga dengan fase adaptasi. Ya, tidak ada pertambahan populasi karena antara jumlah yang hidup dengan yang mati itu seimbang. Ya, lagi beradaptasi terhadap lingkungannya, nutrisi segala macam, ya, dia meningkatkan pertumbuhan, bertambah ukuran yang diikuti pertambahan substansi intraseluler, mempersiapkan diri masuk ke fase eksponensial atau fase log. Fase log ini pertumbuhannya sangat laju sekali, ya. Antara yang hidup dengan yang mati lebih banyak yang hidup dibandingkan yang mati. Kemudian stasioner, pada saat stasioner, jadi setiap dalam proses metabolisme pasti terjadi penumpukan produk beracun. Jadi metabolisme tubuh kita juga seperti itu, pasti ada penumpukan produk beracun yang kalau di tubuh kita dibuang untuk urin, keringat, ya. Dioksida yang dikeluarkan dari saluran pernapasan. Kalau di sini dia akan menumpuk di dalam media itu. Nutrisinya juga sudah semakin berkurang. Pertumbuhan dan kematiannya seimbang. Setelah memang nutrisinya betul-betul habis nanti, dia kemudian akan masuk ke fase kematian. Jadi kalau dia sudah habis nutrisinya akan menukik tajam, mati. Laju kematian lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan. Pada beberapa kejadian, kalau kita melakukan pengukuran terus-menerus, itu kita akan menemukan ada lonjakan sedikit setelah fase kematian. Sedikit lonjakan di sini. Itu dikenal dengan fase kriptik. Apa itu fase kriptik? Fase di mana terjadi pertambahan populasi sel yang tidak lebih dari fase stasioner, di mana sel-sel yang hidup pada saat itu memanfaatkan substansi yang ada di sel-sel yang sudah mati. Di sel-sel yang sudah mati, kemudian dilisis, dirombak komponen selnya sehingga terjadi sedikit lonjakan pertumbuhan di sini atau yang dikenal dengan fase kriptik. Kemudian juga untuk jika mikroorganisme, ini dicontohkan di sini adalah E. coli, media yang terdiri dari satu sumber karbon, antara lain glukosa dengan laktosa, itu kita akan menemukan pertumbuhan dioksik. Itu pertumbuhan dioksik, itu pertumbuhan yang mengalami 2 kali fase eksponensial dan 2 kali fase adaptasi. Fase lag-nya 2 kali, fase log-nya 2 kali. Pertama dia di sini adaptasi untuk memanfaatkan glukosa, kemudian terjadi fase eksponensial atau log. Kemudian setelah glukosanya habis dia adaptasi lagi, ya, masuk ke lag lagi untuk beradaptasi memanfaatkan laktosa. Setelah itu dia masuk lagi ke eksponensial. Jadi ada pertumbuhan. Nah, bagaimana cara kita mengukur? Dilakukan dengan mendeteksi jumlah sel. Jadi per mililiter atau gram sampel bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Bisa dengan menghitung langsung dengan menggunakan hemasitometer, dengan menggunakan teknik black count, menggunakan metode most probable number, filtrasi, mengukur kekeruhan atau turbiditas, dan menghitung berat kering mikroorganisme atau mengukur biomasa sel mikroorganisme.
Ini adalah salah satu cara dengan menggunakan hemasitometer. Jadi kalau kalian pernah praktikum untuk menghitung sel darah merah atau sel darah putih, itu caranya hampir sama. Ini yang digunakan metodenya. Tapi kalau yang diamati orang jantung, tidak ada masalah kalau kita menggunakan mikroskop cahaya. Kalau yang jadi masalah itu ketika kita mengamati sel bakteri, karena sel bakteri ini dia tembus cahaya. Sulit sekali kita menggunakan hemasitometer kalau dia tidak diwarnai. Biasanya kadang bisa juga kita gunakan diwarnai dulu selnya supaya bisa diamati. Kalau tidak, bisa juga dengan menggunakan mikroskop fase kontras. Jadi sehingga selnya bisa dilihat. Tidak bisa dengan mikroskop cahaya langsung. Ini adalah perhitungannya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan metode kotak dilakukan melalui beberapa serial pengenceran. Pengenceran pertama ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, dan seterusnya. Menggunakan teknik pour plate atau kadang ada juga yang menggunakan teknik split plate. Dilakukan sebanyak 2 ulangan duplo, bahkan kadang ada yang melakukan secara triplo sampai 3 ulangan. Perhitungan dilakukan hanya jika cawan Petri itu ditumbuhi oleh koloni sebanyak 30 sampai 300 koloni. Kalau dia kurang bagaimana? Itu dikenal dengan, kalau lebih juga disebut dengan TB. Jadi kalau kita melakukan ini, ya kita tahu kisaran selnya. Kalau kita ingin tahu jumlah selnya, satuannya bisa CFU itu colony forming unit per mililiter kalau kita menggunakan cairan. Kalau kita menggunakan padatan tentu gram per gram. Cara menghitungnya gampang sekali. Cukup kalikan jumlah koloni yang tumbuh dikali dengan faktor pengenceran. Udah dapat jumlah selnya per mililiter atau per gram. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan tabung MPN. Maaf, metode MPN. Ini tabung ganda. Itu dilihat dari tabung-tabung yang digunakan itu berapa buah yang positif. Misalnya tabung seri awal itu kita buat ada 5 misalnya, cuma 4 yang positif. Kemudian tabung seri kedua ada 2 yang positif. Seri ketiga hanya 0. Berarti ini dia. Tinggal kita cocokkan ke sampingnya. Jadi kalau dia ini melalui tabung-tabung yang kita gunakan. Ini biasanya untuk menghitung jumlah bakteri yang ada pada makanan, air, dan cenderungannya yang dilihat adalah E. coli. Kemudian dengan teknik filtrasi, jadi membran filternya sudah diletakkan di sini. Kemudian dijepit ya, ini corongnya dijepit rapat, membran filternya ukuran 0,45. Kemudian airnya dimasukkan. Ini digunakan untuk mikroorganisme yang ada di air. Setelah itu, setelah selesai prosesnya, membrannya diangkat, kemudian diletakkan pada cawan Petri yang sudah berisi agar yang padat. Kemudian dilihat berapa jumlah koloni yang dihasilkan. Jadi tinggal dihitung berapa jumlahnya. Nah, kemudian tinggal dihitung berapa volume cairan yang kita gunakan tadi. Jadi, misalnya kalau ada per 100 ml, kalau cairannya 100 ml yang kita gunakan.
Kemudian cara lain untuk mengukurnya adalah dengan mengukur kekeruhan media. Ini dengan menggunakan spektrometer. Dilakukan pengukuran kekeruhan dalam jangka waktu tertentu. Yang menjadi kelemahan dalam metode ini adalah baik sel yang hidup maupun yang mati itu terukur. Itu bisa ya. Kadang orang supaya mudah dia membuat kurva standar terlebih dahulu. Jadi melakukan ukuran kekeruhan kemudian di plating ya atau ditanam di dalam agar, dihitung. Setelah itu nanti dibuat persamaan regresinya. Jadi kalau nanti sehingga pada saat menghitung pertumbuhan kalau dia kekeruhannya sekian berarti jumlah selnya sekian. Jadi sudah ada kadang orang melakukan. Kemudian yang bisa dilakukan yang lain adalah dengan mengukur biomasa. Jadi ini caranya ya, mikroorganisme ini ditumbuhkan di medium cair, selanjutnya disimulasi. Setelah ada endapan, nanti endapannya itu dicuci, ya, dikeringkan di dalam oven, selanjutnya ditimbang. Cuma yang menjadi kelemahan di sini itu memerlukan banyak waktu dan begitu juga dengan media. Tapi biasanya untuk pengukuran biomasa ini walaupun bisa dilakukan, kecenderungannya ini dilakukan untuk mikroorganisme multiseluler. Salah satu contohnya adalah fungi. Kalau pada mikroorganisme multiseluler, jika dia tidak terjadi gangguan sehingga tidak terputus, pertumbuhan fungi, ya ini contohnya pada fungi multiseluler, ya, pertumbuhan pada fungi multiseluler, kalau dia tidak terputus, dia akan menyebar dari titik tumbuh. Cenderungannya kalau kita tumbuhkan di dalam cawan Petri, cenderung dia akan membentuk lingkaran. Dia akan seimbang pergerakannya kiri ke kanan, ke depan dan ke belakang. Yang tumbuh bagaimana? Yang tumbuh itu adalah ini, hifa-hifa yang pada bagian ujung. Jadi dia akan tumbuh panjang, setelah itu terbentuk septum, berhenti pertumbuhannya, kemudian yang di depannya maju lagi, dan begitu seterusnya. Para ahli bersepakat bahwa kalau untuk pertumbuhan, ada pengukuran pertumbuhan untuk mikroorganisme multiseluler, dilakukan pengukuran turbiditas, jumlah sel ya. Karena kalau kita mau gunakan jumlah sel, berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri, itu ketika jamur itu atau fungi kita kulturkan di medium cair, kan sulit sekali diambil karena dia akan membentuk seperti pelet, bulat-bulat di dalam itu. Tidak mungkin kita ambil menggunakan pipet. Sehingga mau tidak mau untuk mengukur laju pertumbuhannya itu dengan menghitung biomasa yang dari fungi tersebut. Jadi sehingga perlu banyak labu kocok, lemer, perlu banyak. Jadi setiap waktu pencutikan diambil satu. Nanti jumlah spora yang kita masukkan pertama kali itu sama, seragam. Caranya bagaimana itu nanti akan kita pelajari pada materi. Ini adalah referensi-referensi yang bisa baca. Silakan dicari. Dunia maya ini banyak bisa kalian dapatkan, baik yang berbayar maupun yang gratis. Mungkin saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak-banyak kekurangan dan kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.